Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas kelanjutan tutorialnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah balok bertumpuk dengan massa satunya itu berada di atas balok kedua. Nah, di sini balok kedua ini berada di atas meja horizontal yang licin. Otomatis di sini itu tidak ada gaya gesek ya. Di sini ini licin. Nah, selanjutnya sebuah gaya F dikerjakan pada balok bagian bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Koefisien gesek statis dan kinetisnya ditunjukkan pada soal itu mu K dan mu S. Di sini disuruh nyari ya, mencari nilai maksimum F yang menyebabkan balok tidak saling bergeser satu sama lain. Oke, yang pertama kita harus lakukan itu adalah membuat koordinatnya. Di sini saya akan membuat koordinatnya itu x, y, berarti negatif x, begitu juga yang ke bawah ya. Ini. Nah, di sini ada gaya apa aja? Kita lihat. Di sini ada gaya normal. Nah, sekarang kita tinjau yang M1 maksudnya. Nah, di M1 itu tidak ada gerakan ke arah sumbu Y ya. Jadi di sini sama dengan 0. Nah, kemudian ada gaya apa aja? Di situ ada gaya Fn21. Ini sebenarnya gaya normal sih ya. Terus dikurangi gaya berat 1 yaitu besarnya M1 dikali G sama dengan 0. Jadi di sini Fn21-nya itu bernilai M1 dikali G. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, di sini kan yang ini licin ya, bagian lantai bawah licin, tapi di sini ada gaya gesek ditandai dengan mu S dan mu K-nya. Nah, ada kata kunci lagi nih. Carilah nilai maksimum yang menyebabkan balok tidak saling bergerak, bergeser satu sama lain. Itu berarti mengisyaratkan gitu kan ya, bahwa kita itu mencari bahwa benda M1 ini dia tuh sebenarnya diam terhadap M2 gitu. Karena tidak saling bergeser satu sama lain itu, coba ketika ini kita tarik ke arah sini, otomatis ada kemungkinan besar M1-nya akan bergerak ke belakang. Nah, agar tidak saling bergeser, dalam arti kata M1-nya ini nggak bergeser ke belakang, maka di sini harus memiliki gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum itu ketika gaya geseknya diam atau gaya gesek statis. Nah, di sini saya tambahin dulu F geseknya itu ke arah sana. Kenapa? Karena kita menarik ke arah sini. Ketika kita menarik ke arah sini, otomatis gerakannya itu bukan ke sini ya. Gaya geseknya ini salah nih. Saya ubah dulu. Jadi ketika kita geser ke sini, otomatis benda ini akan cenderung ke sana kan, sehingga gaya geseknya itu akan melawannya, berarti arahnya ke sana juga, ke kanan juga. Nah, jadi ini tadi gerakan gaya geseknya ke sana ya, yang supaya dia menghambat gerakannya ke kirinya itu. Nah, tadi nih baloknya harus tidak saling bergeser satu sama lain. Atau dalam hal ini kita bisa asumsikan bahwa kayak kita tuh disuruh mencari F maksimum agar benda 1 dan benda 2 itu tetap bergerak bersama-sama gitu. Kalau ini gerak sini ya dia juga gerak, tapi yang ini diam terhadap ini. Ini juga gerak nih ke sana, tapi nggak bergeser gitu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi nih kalau kita gerakin ini kan kayak nggak nempel ya. Kalau gini kan kalau nempel ya dia nggak akan gerak, tapi pada dasarnya ini si M1 ini nggak nempel di sini. Jadi ketika kita gerakin ke sini, dia ada kemungkinan dia ini bergeser ke sini gitu. Makanya di sini dikasih yang kasar supaya bisa menghambat dia agar tetap diam di sini gitu. Nah, maksud dari soalnya itu tidak saling bergeser itu si M1 nggak bergerak atau diam terhadap M2, tapi ya tetap sama-sama bergerak ke arah sana seperti itu. Nah, jadi tadi kita meninjau sigma FY itu kenapa sih kita tinjau M1-nya? Kenapa? Karena tadi ada gaya gesek yang supaya si balok M1 itu tidak bergerak terhadap ini M2 ini. Jadi kita membutuhkan gaya normalnya sebenarnya. Untuk apa? Untuk mencari gaya geseknya. Nah, karena ketika kita meninjau di benda 2 di sini,
Maka sigma F sama dengan M kali A, dimana F itu gaya yang bekerja di arah sumbu X. Ini ada apa aja? Ada gayanya dan ada gaya gesek gitu. Nah tapi nih ketika kita meninjaunya ini seperti ini, kalau kita ninjau tadi, nah tadi arah gaya geseknya itu ke arah kanan itu ketika kita meninjau M1. Nah nanti beda halnya ketika kita meninjau di F2, bukan, massa 2. Ingat, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan ya, berlawanan dengan arah gerak. Kita geser ke sana, kita kasih gaya F, berarti gaya geseknya itu arahnya ke sini. Itu ketika kita tinjau di M2 nya. Nah ini nih, jadi walaupun sama-sama gaya gesek tuh, ketika kita tinjau di M1 sama di tinjau di M2 itu nanti beda, sudut pandangnya berbeda gitu. Tadi ketika kita tinjau M1, M1 nya geraknya, dia kalau ditarik ke depan dia akan gerak kemana? Ke belakang. Kenapa? Karena ada gaya fiktif ya, hukum Newton 1. Nah kalau yang di M2, ketika kita meninjau M2 ini ketika digerakin ke depan ya dia gerak ke depan, berarti gaya geseknya ke belakang. Nah, jadi kita bisa tuliskan F kecil atau F gesek sama dengan kali A. Dengan F gesek ini nanti kita masukkan normal dikali mu nya. Nah supaya dia diam berarti kita pakai mu S. Nah karena tadi balok 1 harus diam terhadap balok 2 atau tidak saling bergeser satu sama lain ya dalam soal. Nah di sini kita akan mendapatkan hubungan bahwa A1 akan sama dengan A2 sama dengan A. Nah kenapa gitu? Karena kan sama aja kita tinjau itu kayak sebenarnya ini balok 1 dan balok 2 itu nempel tek gitu. Jadi kalau kita gerak ke sana ya semuanya bergerak ke sana dengan A tertentu gitu. Jadi ini ya, jadi memenuhi persamaan yang ini. Nah lalu yang tadi itu ketika kita mencari gaya gesek kan kalau ditinjau dari M2 ke sana, kalau ditinjau dari M1 dia ke sini. Kebalik ya. Kalau ini M1, ini M2, M21, ini F12 gitu. Jadi sama apa nih gaya gesek ya, ini gaya gesek, dia besarnya sama. Besarnya apa? Mu K dikali mu S dikali N. Karena apa? Karena agar tetap diam tadi tuh ya. Nah sehingga kita bisa mencari percepatan di arah sumbu di benda 1 aja. Kenapa? Karena tadi percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2. Kenapa nggak yang kedua aja? Kedua itu kan ada F nya tuh di sini ya. Itu akan membuat kita sulit. Karena apa? Kita nggak tahu F nya berapa. Jadi kita tinjau benda 1-nya. F yang ada di 1 apa? Ya cuman gaya gesek itu kan. Ini benda 1. Ketika dia gerak ke sana, F geseknya ke arah sini. Di arah sumbu X dia cuma ada F gesek. Sehingga di sini yang berlaku hanya F gesek aja. F geseknya itu F gesek maksimum ya, statis maksimum, itu sama dengan M1 dikali A. Berarti kalau kita mencari A1 ya di sini, itu sama dengan F gesek maksimum per M1. Nah sehingga nih ketika kita masukkan lagi, nah ketika kita masukkan yang ini, sini kan kita peroleh ya, tadi kita peroleh persamaan ini, persamaan 1, saya copy aja. Nah berarti kita tulis lagi F min mu S dikali Fn ini tadi sama, belum di copy juga ya, mu S dikali Fn21 itu tadi sama dengan M kali G. Ini ya, nih saya custom ini ya. Nah maka ini sama dengan M dikali A. Ini kan kita tinjauannya dia di benda 2 ya, ini 2, ini 2, ini kurang nih. Tapi karena A1 sama A2 itu sama, kita anggap A, berarti ini kita tulis aja A aja. Nah, di sini F itu sama dengan M2 kali A ditambah mu S Mg. Atau kita bisa tuliskan ini M1 ya, bahwa apa nih? Bahwa sebetulnya F ini nanti F maksimum. Kenapa? Karena ini kan tadi udah kita cari sesuai dengan kondisi ini ya. Nah, tapi di sini nih, di sini kita masih mendapatkan ada A. Nah, coba kita cari A-nya dulu deh. A-nya tuh dari sini. A itu A1 kan sama dengan A ya tadi ya. F maksimum itu tadi mu apa nih? Mana tadi ya? Ini ya.
mu S dikali M kali G dibagi ini M1 dibagi M1. Nah, ini kita peroleh apa nih? Mu SG. Jadi di sini kalau kita tuliskan ulang, A-nya itu sama dengan mu SG ditambah mu S M1G. Nah, ini kalau kita jabar ini F maksimumnya itu sama dengan M1 plus M2 dikali mu G gitu. Jadi gimana alurnya? Coba saya jelasin ulang. Pertama, kita meninjau diagram bebasnya. Nah, di sini ada gaya gesek antara benda 1 dan benda 2 karena di sini yang ditanya itu adalah benda itu agar tidak saling bergeser, atau dalam arti lain itu benda 1 itu diam terhadap benda 2 tapi tetap ya saling bergeser ke sana. Nah, ini seperti ilustrasi ini. Nah, ini kita memperoleh persamaan persamaan gaya normalnya. Kenapa kita cari gaya normal? Karena tadi ada gaya gesek di sini. Nah, terus kita dapat dari benda 2-nya kita dapat persamaan 1 ini. Nah, setelah itu nih, karena kita di sini mau mencari F maksimumnya atau F ini berapa kira-kira nilainya, itu kita masukkan sebenarnya ini. Cuman kita di sini ada kendala nih. Kendalanya apa? Kendalanya kita nggak tahu A2, kita juga kita nggak tahu A2 aja sebenarnya. Nah, ternyata tadi ketika syaratnya itu disuruh tidak bergeser satu sama lain, atau karena balok itu dianggap diam terhadap balok 2, balok satunya, itu sama aja kayak benda ini bergeser ke sana. A-nya itu sama dong, berarti A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Nah, di sini nih kita bisa meninjau A1-nya terlebih dahulu. Kenapa kita meninjau A1 ya? Karena A1 kan sama dengan A2 sama dengan A ya, kita ibaratkannya. Kalau kita meninjau tadi di sini A2, di sini ada F-nya, sedangkan ini yang ditanya. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan persamaan A sama dengan persamaan 1 ini. Nah, kita pakai persamaan yang di benda 1. Nah, ini kita peroleh A1-nya adalah ini nih. Nih, mu S dikali G. Oke, ini ya. Nah, terus di sini saya masukkan lagi ke persamaan 1 karena di sini kan kita mau mencari F. Nah, di sini Fn21-nya udah saya substitusikan dari persamaan tadi yang pertama, yaitu Fn21 ini sama dengan apa tadi? Mu Mg ya. Oh, sorry, Mg aja. Lupa. M1G. Nah, habis itu di sini kita akan masukkan A1 itu sama A2 atau A1-nya ini itu kan sama dengan A. Yaitu kita masukkan persamaan yang kita dapat dari sini. Nah, setelah kita dapatin nih, kita masukin sebesar ini, kita perolehlah bahwa F maksimumnya itu adalah M1 ditambah M2 dikali mu G-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan digunakan, dimanfaatkan. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.